Nah, kita tadi sampai membahas pada kewenangan negara untuk membuat regulasi. Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang kedua, kewenangan negara untuk memaksakan, menegakkan agar subjek hukum mentaati peraturan. Negara mempunyai kewenangan yang sangat besar untuk memberikan sanksi, memaksakan kehendak negara agar subjek hukum ini patuh pada hukum yang sudah dibuat oleh negara. Pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara. Contoh misalnya kekuasaan untuk memberikan subsidi, kekuasaan untuk menolak atau memberikan izin. Dalam hukum internasional, kekuasaan seperti ini disebut sebagai enforcement juris. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa hukum Indonesia, jurisdiksi penegakan. Enforcement juris, menegakkan hukum. Ini sudah ada di video juga sebelumnya. Yang ketiga adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hukum internasional disebut sebagai judicial jurisdiction, jurisdiksi pengadilan. Judicial jurisdiction ini termasuk pada kewenangan mengadili negara terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah negara tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tugas kelompok 2 ya, karena refugi ini kan juga warga negara asing. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi apabila ada warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di negara di mana dia berada. Nah, ini syarat-syarat tertentu ini yang kelompok 2 nanti bisa menginformasikan kepada kita. Dan lebih bagus lagi kalau disertai dengan contoh kasus. Ya. Jurisdiksi, jurisdiction atau kewenangan hukum negara itu ada dua bentuk. Yang pertama jurisdiksi pidana, yang kedua jurisdiksi perdata. Jadi ada jurisdiksi perdata, ada jurisdiksi pidana. Civil jurisdiction dengan penal jurisdiction. Civil jurisdiction atau jurisdiksi perdata adalah kewenangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Kalau keperdataan yang bersifat nasional itu sudah dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah hukum perdata. Sedangkan perkara-perkara yang menyangkut keperdataan yang bersifat internasional terjadi apabila memenuhi unsur-unsur asing. Para pihak atau objek sengketanya terdapat unsur asing. Dan ini juga sudah dijelaskan sekilas pada materi hukum perdata internasional. Ini materi yang sebelum jurisdiction. Ini jurisdiksi perdata. Jadi jurisdiksi perdata itu ada dua. Perdata nasional, perdata internasional.
perdata internasional harus memenuhi unsur-unsur asing. Ya. Oke. Ya, terima kasih pemberitahuannya. Selamat bergabung. Nah, penal jurisdiction atau yurisdiksi pidana adalah kewenangan pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak. Kalau di dalamnya tidak mengandung unsur asing, berarti dia masuk pada ranah hukum pidana nasional. Tapi kalau ada unsur asing di dalamnya, maka dia termasuk dalam ranah hukum pidana internasional. Sampai sejauh mana pengadilan sebuah negara itu bisa memberlakukan hukum pidana nasionalnya kepada pelaku yang berkeluarga negaraan asing. Kemudian prinsip-prinsip jurisdiksi dalam hukum internasional itu ada 4. Yang pertama jurisdiksi teritorial atau territorial jurisdiction, personal jurisdiction atau yurisdiksi personal, yurisdiksi perlindungan, protection jurisdiction, dan yang keempat universal jurisdiction atau yurisdiksi universal. Nah, yang pertama adalah territorial jurisdiction. Dan territorial jurisdiction adalah yurisdiksi yang paling utama dalam hukum internasional dibandingkan dengan yurisdiksi yang lain. Apa itu territorial jurisdiction? Territorial jurisdiction adalah negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian yang terjadi di dalam wilayahnya. Yurisdiksi teritorial terbagi menjadi 2. Yang pertama, suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Jadi ada sebuah tindak pidana dimulainya pada negara A, berakhir tindak pidana tersebut di negara B. Saya berikan contoh seperti ini. Seorang warga negara Indonesia melakukan pemalsuan mata uang ringgit. Ringgit ini mata uang Malaysia. Seorang warga negara Indonesia melakukan pemalsuan mata uang ringgit di Amerika Serikat. Sampai saat ini Amerika Serikat diakui sebagai negara dengan alat-alat pemalsuan mata uang paling canggih di dunia. Ya, jadi ada warga negara Indonesia memalsukan mata uang ringgit di Amerika. Tertangkap di Kanada. Karena tinggal menyeberang saja lewat perbatasan darat juga bisa. Dia tinggal ke Kanada. Jadi tertangkapnya di Kanada. Ini kan artinya ada suatu pidana yang dimulai dari negara Amerika berakhir di negara Kanada, ditangkapnya di Kanada. Dalam hal seperti ini, maka yang pertama timbul persoalan,
hukum negara manakah yang berlaku untuk mengadili siapa namanya pelaku pemalsuan mata uang? Apakah hukum negara Indonesia, hukum pidana Indonesia yang berlaku karena pelakunya adalah warga negara Indonesia? Apakah memakai hukum pidana Malaysia karena yang dirugikan adalah negara Malaysia, yang dipalsukan adalah mata uang ringgit, yang dirugikan berarti Malaysia? Apakah memakai hukum pidana Amerika karena tindak pidananya semua alat bukti ada di Amerika? Atau hukum pidana Kanada yang diberlakukan karena pelaku tertangkap di Kanada? Ini seperti apa hukum internasional mengatur? Kalau hukum internasional tidak mengatur, maka besar kemungkinan antar negara ini bisa beku hubungan diplomatik karena masing-masing negara merasa memiliki wewenang untuk mengadili si pelaku. Nah, ini yurisdiksi teritorial terhadap suatu tindak pidana. Yurisdiksi teritorial yang kedua, ini suatu perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh individu. Subjek hukum itu kan ada individu ya, orang-orang perorangan yang dilakukan oleh individu, yang individu tersebut tunduk pada hukum negara di mana dia berkewarganegaraan, tetapi dia melakukan perbuatan PMH keperdataan di negara yang lain. Saya beri contoh begini. Pernah terjadi sebuah kasus di mana ada warga negara Indonesia yang berdomisili di Amerika, di Las Vegas. Jadi dia warga negara Indonesia, berdomisilinya di Las Vegas. Mengadakan perjanjian jual beli mesin kasino dengan warga negara Amerika yang berdomisili di Las Vegas juga. Pembayaran terhadap mesin kasino tersebut dilakukan 2 tahap. Tahap yang pertama dibayar sebelum barang dikirim ke tempat pembeli. Pembayaran yang kedua dilakukan setelah barang sampai di tempat pembeli. Ini pembelinya warga negara Indonesia. Nah, pembayaran termin pertama sudah dilakukan, kemudian barangnya sudah sampai, tapi tidak dilakukan pembayaran termin kedua. Berarti apa? Si warga negara Indonesia ini melakukan wan prestasi. Dia tidak memenuhi janji, cedera janji, wan prestasi. Ingat ya, prestasi dalam ranah hukum itu berbeda dengan prestasi berdasarkan pemahaman umum masyarakat. Kalau pemahaman umum masyarakat itu prestasi itu achievement, keberhasilan. Tapi prestasi dalam perspektif hukum ini adalah janji. Wan prestasi adalah cedera janji. Nah, maka muncullah persoalan hukum
Yang pertama, hukum mana yang harus diberlakukan? Apakah hukum perdata Indonesia? Karena yang prestasi adalah warga negara Indonesia. Atau hukum perdata Amerika, karena yang dirugikan pihak penggugatnya adalah warga negara Amerika. Persoalan yang kedua, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini? Apakah pengadilan Indonesia karena tergugatnya warga negara Indonesia, atau pengadilan Amerika, pengadilan Las Vegas, karena penggugatnya warga negara Amerika? Sekarang saya tanya, oh ini masih ada yang mau masuk ya? Nah, Almirah ada? Halo, Almirah? Nggak ada ya? Nah, ini ada yang baru masuk ini. Siapa ini? Almirah nggak ada. Geta ada? Halo Geta, where are you? Ada Bu. Oke, Geta sudah ambil hukum acara perdata? Hukum perdata doang, Bu, acaranya belum. Oh, acaranya belum. Oke, tadinya mau Ibu tanya, kalau dalam hukum acara perdata Indonesia, berkas gugatan itu dimasukkan kemana? Ke pengadilan di mana tergugat berdomisili atau di pengadilan di mana penggugat berdomisili. Tapi pertanyaannya tidak jadi karena belum ambil hukum acara perdata. Ya. Kalau saya tanyakan materi yang mahasiswa belum pernah terima, saya khawatir nanti saya berbuat zolim gitu ya. Wah, nanti berat itu pertanggungjawabannya ya. Ya udah kita tidak jadi saya tanya. Nah, hukum acara perdata Indonesia menentukan bahwa berkas gugatan dimasukkan ke pengadilan di mana tergugat berdomisili. Sedangkan hukum acara perdata Amerika mengatur bahwa berkas gugatan dimasukkan di pengadilan di mana penggugat berdomisili. Berarti apa? Terjadi konflik of law. Berdasarkan acara perdata Indonesia, penggugat yang warga negara Amerika harusnya memasukkan berkas gugatannya di pengadilan Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia. Tapi berdasarkan hukum acara perdata di mana penggugat berkewarganegaraan menentukan bahwa berkas gugatan harus dimasukkan di pengadilan di mana penggugat berdomisili. Berarti masuknya harus di pengadilan Las Vegas. Terjadi konflik of law. Jadi tidak hanya orangnya yang berkonflik, tapi hukumnya pun berkonflik. Nah, dalam kasus ini, pengadilan yang mengadili adalah pengadilan Las Vegas, dan hukum yang digunakan adalah hukum Amerika, hukum perdata Amerika. Tetapi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili,
dan hukum mana yang seharusnya diberlakukan dalam sebuah perkara ini melalui proses yang sangat panjang. Mengapa? Karena ketika kita berada di luar negeri, kita membawa serta hukum nasional kita pada diri kita. Kalau saya pergi ke Jepang, maka saya membawa serta hukum perdata dan hukum pidana Indonesia dalam diri saya. Dan ketika saya melakukan PMH di Jepang, baik itu dalam hal pidana maupun dalam hal perdata, hukum Jepang tidak boleh serta-merta memberlakukan hukum negara mereka kepada saya. Jadi ada prosesnya. Dan ada rumusnya. Bagaimana kemudian majelis hakim di pengadilan Las Vegas memutuskan bahwa perkara ini diadili berdasarkan hukum Amerika, hukum perdata Amerika, dan pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan Las Vegas. Itu ada rumusnya. Nah, itu yang nanti akan mahasiswa terima materinya di semester 6 dalam hukum perdata internasional. Karena bisa saja terjadi majelis hakim memutuskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan Inggris. Dan hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum Indonesia. Bisa saja. Kalau dalam hukum perdata internasional seperti itu. Pengadilannya memutus berdasarkan hukum asing. Gitu ya. Oh, ini kasusnya sangat menarik. Karena sebelumnya majelis hakim di pengadilan Las Vegas itu juga sudah, karena yang salah satu pihaknya ya, tergugat itu warga negara asing, maka kan tidak boleh serta-merta diberlakukan hukum perdata Amerika pada diri dia. Dia kan tunduknya sama hukum perdata Indonesia. Ya. Nah. Oh, ada yang mau masuk. Ya, selamat datang. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Saya yakin ini banyak sekali yang mau ditanyakan ya. Biasanya begitu, kalau membahas jurisdiksi, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, mahasiswa belum paham. Yang kedua, sudah paham, tapi ingin tahu lebih lanjut. Gitu ya. Yang ketiga masih proses loading. Nah itu. Jadi sampai sini silahkan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bertanya dong Bu. Ya silakan. Kalau semisal nih Bu, kalau semisal ada penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju ke Filipina lah contohnya, atau ke Eropa deh gitu. Nah, di tengah-tengah garis teritorialnya terjadilah pembajakan pesawat terhadap yang pelakunya ini WNA Inggris Bu. WNA Inggris. Nah, mengingat lokus deliktinya itu di atas daratan lah, dan di atas daratan Filipina, seumpama terjadinya di atas deliktinya garis teritorialnya lah, terjadi pembajakan itu di Filipina. Nah, sedangkan kan ini pesawat Indonesia Bu, berbendera Indonesia, dan pelakunya ini Inggris Bu, negara Inggris. Inggris.
Nah itu hukumnya berlakunya apa, berlaku di hukum Filipina atau berlaku di hukum Indonesia atau Ya, hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku, gitu ya? Apakah hukum iya pidana betul. Indonesia karena pesawat yang dibajak berbendera Indonesia? Apakah hukum Inggris karena pelakunya adalah warga negara Inggris? Atau berlaku hukum pidana Filipina karena pesawat itu jatuhnya di jatuhnya di Filipina. Terjadi pembajakannya di atas. Iya, Pembajakannya di wilayah udara Filipina. Tertangkapnya di mana? Betul. Tapi kan pesawat ini menuju ke Amerika nih, Bu. Iya. Pertanyaannya adalah pelakunya itu tertangkap di wilayah udara mana? Atau mendarat pesawatnya di mana? Amerika, Bu. Amerika. Ini kan sama seperti kasus pemalsuan mata uang tadi yang Ibu berikan contoh, gitu ya. Cuman ini berbeda. Kalau yang Ibu berikan contoh tadi pemalsuan mata uang, maka yang barusan ini adalah pembajakan pesawat. Nah, ada 5 kejahatan, 5 tindak pidana yang di dalamnya berlaku yurisdiksi universal. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa prinsip-prinsip yurisdiksi itu kan ada 4. Yang pertama yurisdiksi teritorial, yang kedua yurisdiksi personal, yang ketiga yurisdiksi perlindungan, dan yang keempat yurisdiksi universal. Jadi yurisdiksi teritorial dalam hal-hal tertentu berlaku juga yurisdiksi universal. Hal-hal tertentu yang mana? Hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh negara-negara sebagai tindak pidana luar biasa. Kalau dalam hukum pidana internasional dikenal dengan extraordinary crimes. Kejahatan luar biasa. Ada 5 tindak pidana yang berlaku di dalamnya yurisdiksi universal. Jadi yurisdiksi teritorialnya juga berlaku sebagai yurisdiksi universal. 5 tindak pidana tersebut adalah yang pertama pemalsuan mata uang, yang kedua adalah hijacking, pembajakan pesawat udara ataupun kapal laut, yang ketiga adalah trafficking, perdagangan manusia. Yang keempat adalah terorisme atau terorisme. Dan yang kelima adalah drugs atau narkoba. Terhadap 5 extraordinary crime ini berlaku yurisdiksi universal. Apa itu yurisdiksi universal? Maka negara yang mempunyai wewenang mengadili adalah negara di mana pelaku tertangkap. Kalau tidak diberlakukan seperti ini, negara-negara hanya akan saling klaim bahwa negara tersebut merasa paling berwenang untuk mengadili. Tentu saja dengan alasannya masing-masing. Tapi negara-negara sudah duduk bersama membahas soal ini. Jadi ada 5 tindak pidana extraordinary crime yang berlaku yurisdiksi universal. Di negara di mana pelaku tertangkap itulah wewenang negara tersebut untuk mengadili dengan menggunakan hukum pidana negaranya. Jadi kalau yang tadi pemalsuan mata uang itu si WNI-nya tertangkap di Kanada, maka dia diadili berdasarkan hukum pidana Kanada.
Kalau dalam hal pembajakan pesawat tersebut, si pelaku yang berkeluarga negaraan Inggris tertangkap di Amerika, maka hukum pidana Amerika yang diberlakukan untuk si pelaku. Jadi dia diadili di pengadilan Amerika dengan menggunakan hukum pidana Amerika. Ya. Nah, sekali lagi, setiap orang dianggap tahu undang-undang. Jadi tidak bisa beralasan, oh saya tidak tahu, ya, bahwa pemalsuan uang adalah sebuah tindakan pidana. Tidak bisa. Sama seperti ketika ada warga negara Indonesia membuang sampah di Singapura, didenda $50 Singapura beralasan saya tidak tahu bahwa dalam hukum pidana Singapura membuang sampah termasuk tindakan pelanggaran, bukan tindakan kejahatan ya, pelanggaran. Kalau pelanggaran kan tidak dipidana penjara, tapi didenda. Saya tidak tahu, saya bukan warga negara Anda, saya tidak tahu. Itu tidak bisa karena dalam hukum internasional setiap orang dianggap tahu undang-undang. Jadi kalau pergi ke negara lain, paling minimal jangan sampai melakukan sebuah tindak kriminal yang paling tidak di Indonesia juga merupakan tindak kejahatan. Gitu ya. Nah, beberapa negara ingin memasukkan tindak pidana ke-6 dalam extraordinary crime, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia mengusulkan ini extraordinary crime ditambah lagi 1. Apa? Tindak pidana korupsi. Di mana pelaku korupsi itu tertangkap, meskipun putusannya di pengadilan di mana pengadilan di mana pelaku berkeluarga negaraan, tapi dia tertangkapnya di negara lain, maka dia diadili berdasarkan hukum pidana negara tersebut. Ya, tapi ini belum menjadi kesepakatan negara-negara. Terhadap tindak pidana yang belum menjadi kesepakatan negara-negara, maka negara tersebut boleh mengajukan permohonan membuat perjanjian bilateral yang bernama perjanjian ekstradisi. Ya. Nah, perjanjian ekstradisi ini adalah perjanjian antar satu negara kepada negara lain yang bersepakat mengenai tindak pidana tertentu. Jadi ekstradisi ini hanya dikenal dalam perjanjian dalam ranah hukum kepidanaan. Ya. Jadi kalau koruptornya warga negara Indonesia, dana korupsinya disimpan di bank Swiss. Kalau Indonesia sudah menjalin perjanjian ekstradisi di bidang pengembalian dana korupsi dengan negara Swiss, maka berdasarkan putusan pengadilan Indonesia yang sudah inkrah ya, sudah berkekuatan hukum tetap, pemerintah Indonesia punya wewenang untuk meminta kepada Swiss untuk mengembalikan dana negara tersebut. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada perjanjian ekstradisi tidak bisa. Itu contohnya. Ya, ya baik. Sudah pukul 21 dan pengajian bulanan akan berakhir 21.30. Masih ada kesempatan buat saya dan mahasiswa yang mau gabung silakan. Tidak pun tidak apa-apa ya. Karena tidak di absen juga. Biasanya mahasiswa kalau tidak di absen itu susah ya mau ikut webinar ya.
Tapi mudah-mudahan bukan di kelas ini. Kalau di kelas lain, Bu, itu webinarnya wajib ya. Di absen nggak, Bu? Ay, susah ya. Nah, ada pertanyaan silahkan. Saya ada 5 menit deh, 21:05. Silakan pertanyaan yang lain, barangkali masih ada. Assalamualaikum Bu. Izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan namanya dulu. Saya Sepia Wahyuni. Ya, Izin bertanya, ya. gagal isi janji itu termasuk ke dalam transaksi atau tindak pidana penipuan? Coba diulang tadi, hilang-hilang suaranya. Suaranya Jika putus. gagal memenuhi isi perjanjian, Ya, jika gagal memenuhi isi perjanjian, ya. masuk dalam muan prestasi atau tindak pidana. Jika gagal memenuhi perjanjian, maka termasuk pada wan prestasi atau yang terakhir saya nggak dengar, atau keluar ya, Sevia ya? Koneksinya kali ya? Halo? Hadir, ya. Bu. Ya. Jika tidak memenuhi perjanjian, maka termasuk wan prestasi atau tindak pidana penipuan. Atau tindak pidana penipuan. Ya. Iya, Bu. Ya. Kalau perjanjian tersebut ini perjanjian, berarti sudah pasti masuknya ranah hukum perdata. Terhadap perjanjian keperdataan, terhadap perjanjian karena sudah pasti perdata ya, maka yang berlaku adalah wan prestasi sepanjang syarat kesepakatan yang merupakan syarat sah perjanjian berdasarkan 1320 tidak mengandung unsur penipuan. Ini yang ditanyakan sebetulnya ini masuk ranah hukum perdata ya, bukan hukum internasional. Tapi sangat penting untuk diketahui ya. Karena ya membuat perjanjian itu merupakan sebuah aktivitas sehari-hari ya. Jadi begini, syarat sah perjanjian berdasarkan 1320 KUH Perdata itu kan ada 4. Ini kan sudah ambil hukum perdata semua ya. Jadi pasti sudah tahu syarat sah perjanjian 1320. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua cakap bertindak hukum, yang ketiga hal tertentu, dan yang keempat kausa yang halal. Pada masing-masing syarat sah perjanjian, KUH Perdata itu sudah menjabarkan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan sepakat? Untuk syarat sepakat, ini bisa terjadi karena terpaksa, karena penipuan, karena hilaf. Contoh, bagaimana sepakat itu terjadi karena terpaksa. Sepia ini parkir di mall, Tang City. Nerima karcis parkir yang di situ tulisannya kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Sepia sebagai konsumen terpaksa menerima perjanjian yang dibuat secara sepihak ini. Terpaksa ya. Nah, maka ketika
kendaraan sepia ini hilang di tempat parkir, perjanjian yang dibuat karena terpaksa, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Siapa yang melakukan pembatalan adalah pihak yang merasa dirugikan. Begitupun terhadap perjanjian yang dilakukan dengan penipuan. Contoh, pernikahan itu adalah sebuah perikatan, berarti sebuah perjanjian, ya. Sebelum menikah, ini kan ada laki-laki dan perempuan, ya. Nah, sebelum menikah, si laki-laki memberikan identitas yang palsu kepada perempuan. Saya belum pernah menikah. Buktinya apa? KTP. Padahal KTP, sebelum ada KTP elektronik, itu 5 tahun sekali ya diperbaharui. Bahkan dengan elektronik malah lebih canggih lagi, sekali bikin berlaku seumur hidup. Gitu. Sedangkan dalam KTP tersebut tercantum identitas kita, termasuk status. Sudah menikah, belum menikah, juga agamanya. Agama Islam, agama Kristen, dan 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Jadi kalau elektronik ini sekali bikin sudah seumur hidup. Padahal kan bisa berganti itu status orang dari belum menikah, menikah. Yang laki-laki mengaku saya belum pernah menikah. Ini buktinya KTP. Wah, percaya. Gitu ya. Kemudian menikah. Setelah menikah, tiba-tiba diketahui bahwa si laki-laki ini masih terikat pernikahan yang sah dengan wanita lain dan bahkan sudah memiliki anak. Artinya apa? Perikatan tersebut, perjanjian tersebut, perikatan diri ya dalam hal pernikahan, salah satu pihaknya melakukan penipuan. Atau bahkan ada yang mengaku duda. Duda yang istrinya meninggal. Mana buktinya? Dia bawa surat kematian istrinya. Ternyata di belakang hari surat kematian itu palsu. Istrinya masih hidup. Ini kejadian. Artinya apa? Pernikahan tersebut ada unsur penipuannya. Nah, terhadap kesepakatan yang terjadi dan di dalamnya ada unsur penipuan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Gitu ya. Nah, khusus untuk yang penipuan ini bisa masuk ke ranah pidana. Yang mana? Pemalsuan dokumen. Coba sampai sini dulu. Sepia bisa paham, bisa memahami? Atau mau ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Iya Bu, paham. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi ini yang ini kan sudah masuk usia menikah semua nih mahasiswa ya. Maka berhati-hati. Berhati-hati. Pernikahan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Namanya pembatalan pernikahan. Diajukan di pengadilan agama di mana suami istri tersebut berdomisili. Ya, bisa. Kemudian kalau mau mengajukan tuntutan pidana juga bisa. Karena jelas sudah melakukan penipuan. Tapi biasanya kalau pernikahan ini sudah ada anak, itu yang pihak yang merasa dirugikan, pihak yang merasa
menjadi korban penipuan itu tidak jadi mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Apalagi melakukan tuntutan pidana atas dasar penipuan, gitu ya. Jadi bisa berubah, gitu, kalau sudah punya anak. Gitu. Nah, baik, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan minggu depan ya. Insya Allah dicatat aja biar tidak lupa. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai sini. Dilanjutkan dengan pengajian bulanan ya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, untuk absensi yang hadir pada saat Zoom, ini tolong ketua kelas dari A31S, A32 pagi dan A32 malam, screenshot apanya ini namanya, participants. Kemudian supaya Ibu tidak repot mengabsen pagi dan malam, tolong dipisah ya. Ya, ketua kelas pagi mengabsen yang teman-temannya yang pagi, ketua kelas malam mengabsen teman-temannya yang malam. Untuk yang tidak bisa hadir pada saat ini, absensinya khusus di kolom like dan komen di YouTube. Jadi kalau yang udah hadir di Zoom nggak perlu lagi like dan komen gitu ya, tidak perlu absen lagi. Kecuali kalau mau bertanya di YouTube, silahkan bertanya di kolom komen, di foto ya, di foto, kemudian kirimkan ke grup WA supaya teman-temannya juga tahu ada pertanyaan di link video tersebut. Nanti saya jawabnya di link video, ya. Jadi supaya saya juga tahu ada pertanyaan gitu di link video itu. Nah, pertanyaan dan jawaban itu nanti karena settingnya publik itu masyarakat luas bisa lihat, gitu ya. Nah, jadi baik pertanyaan maupun jawabannya itu kebermanfaatannya tidak hanya untuk kelas hukum internasional, tapi juga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh publik, oleh masyarakat luas, ya. Baik, saya undur diri dulu, saya leave meeting dulu. Silakan kalau mau rapat atau apa ya kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim.